Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Adakah yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa ya. Semuanya bisa hadir semua, jadi kelasnya lengkap dan antusias dalam belajar ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita lihat dulu tampilan berikut ini. Sekedar untuk memotivasi kalian atau untuk menarik perhatian kalian. Oke, dari sini kalian bisa melihat suatu bentuk gambar tidak? Atau hanya coretan-coretan? Oke. Kalau gitu saya klik lagi ya. Saya klik lagi mouse saya. Terus belum bisa melihat, silakan diikuti instruksinya. Miringkan kepala Anda ke arah bawah kanan Anda. Miring ke arah bawah kanan. Belum kelihatan? Kalau belum, masih miring kepalanya, terus kepalanya didorong agak maju sedikit. Belum juga? Jadi untuk materi kita hari ini kita akan belajar tentang manage ya. Ini untuk kompetensi dasarnya menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah kata dan keterampilannya mengoperasikan aplikasi pengolah kata. Ini tujuan adik kita. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, jadi harapannya siswa mampu setelah mengalami pembelajaran siswa mampu menerapkan pengaturan-pengaturan pada aplikasi pengolah kata dalam pembuatan dokumen perkantoran, yaitu tentang manage. Kemudian yang kedua, mampu membuat dokumen perkantoran menggunakan aplikasi pengolah kata, yaitu manage. Kemudian untuk cakupan materi kita hari ini hanya manage ya. Ini cakupan materi kita. Hari ini kita akan belajar dengan lebih banyak diskusi hasil diskusi kalian nanti kalian praktekkan. Jadi metodenya hari ini adalah metode diskusi dan praktek di lab nanti. Jadi hasil diskusi kalian kita bawa ke lab untuk dipraktekkan. Kemudian untuk masalahnya atau masalah yang terjadi adalah seperti ini. Ini ada, saya punya sebuah sertifikat ya, tetapi sertifikat ini nanti akan saya buat untuk banyak orang, banyak siswa. Nah, bagaimana caranya supaya saya tidak harus membuat satu-satu? Karena kalau saya membuat satu-satu mesti akan lebih lama, akan sangat lama dan dokumennya jadi banyak sekali. Nah, nanti ini silakan diselesaikan masalah ini, kalian diskusikan. Kemudian hasil diskusinya nanti kita praktekkan di lab. Kemudian untuk membuat diskusi atau kelompok diskusinya, nanti kalian berkelompok menjadi 6 kelompok ya. Satu kelompoknya 6 orang dengan cara berhitung nanti. Ya anak-anak, jadi nanti diskusinya kalian saya bagikan lembar kerja peserta didik. Kalian diskusi sesuai instruksi di sini. Kemudian ingat bahwa proses diskusi ini juga saya ambil untuk penilaian ya. Jadi ada keaktifan kalian, kemudian kerjasama kalian juga akan saya nilai. Ini silakan PD-nya. Ya, silakan didiskusikan. Silakan dibuka bukunya. Dicari ada nggak langkah-langkah untuk membuat manage. Kemudian kalau di buku tidak ada ukuran lengkap, kalian boleh cari opsi lain dengan browsing internet. Yang bawa HP silakan dibuatkan HP-nya browsing internet. Yuk, silakan.
Bagus seperti itu ya. Jadi silakan dilanjutkan lagi. Mana? Masuk aja. Masuk aja. Saya kantor ya. Cukup. Sudah selesai kan diskusinya? Oke, kalau diskusinya sudah selesai, kita buktikan. Ya, jadi kan kita butuh pembuktian untuk hasil diskusi kalian. Kita buktikan di lab. Jadi nanti langkah-langkah pembuatan mermed hasil diskusi kalian itu kita praktekkan di lab. Apakah sudah benar atau belum? Apakah nanti dokumennya jadi atau tidak? Kita buktikan di sana. Kemudian setelah kita buktikan, terus kalian buat presentasinya untuk kalian buat PowerPoint untuk presentasi di depan. Itu ya. Oke, sekarang silakan berangkat ke lab. Bukunya silakan dibawa. Oke, semuanya sudah duduk berkelompok ya, sesuai kelompoknya tadi ya. Oke, kalau sudah, sekarang hasil diskusi kalian tadi, silakan dibuat mermednya. Kira-kira hasil diskusinya tadi sudah betul atau belum? Ini sebagai aja untuk pembuktian hasil diskusinya benar atau tidak, gitu ya. Yuk, silakan kerjakan semuanya. Yuk, silakan kerjakan.
Sudah selesai pekerjaannya? Oke, kalau sudah, berarti siap untuk maju presentasi ya? Oke. Ada yang mau masuk presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 maju ya. Presentasi. Oke, silakan berdiri. Maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 2 yang beranggota Fauzia Hikmah, Desi Fitriani, Elisa Rahmawati, Karissa Agustin, Angelia, dan Amelia. Keuntungan menggunakan Mail Manager. Fasilitas MailMate pada Microsoft Office sering digunakan untuk membuat surat-surat seperti 1. Surat undangan, surat keputusan, surat pemberitahuan, label undangan. 2. Surat peringatan, sertifikat, kartu nama, dan lain-lain. Keuntungan yang dapat diperoleh selama menggunakan MailMate diantaranya 1. Pembuatan lebih cepat jika dibandingkan dengan pembuatan surat satu persatu. 2. Halaman dokumen lebih sedikit. Persiapan. 2 dokumen penting dalam pembuatan MailMate yaitu 1. Dokumen master, main dokumen yang berisi surat. 2. Data source, yang suatu file yang berisi informasi untuk digabung dalam dokumen master. Langkah-langkahnya: 1. Membuat dokumen master. 2. Membuat data source. 3. Menggabungkan isi dari data source ke dalam dokumen master. Membuat dokumen master. Sertifikat diberikan kepada nama peserta, NIP asal instansi yang telah berperan serta sebagai peserta dalam pelatihan komputer dan internet tingkat dasar di Universitas Gunadarma 2 Maret 2009. Cara membuat data source: klik menu tools, lalu letters and mailing, kemudian pilih mail match. Setelah kita memilih mail match, kemudian akan muncul sebuah menu jendela. Yang pertama, use the current dokumen, yaitu menggunakan dokumen master yang sedang aktif. 2. Start from a template, menggunakan template yang ada sebagai dokumen master. 3. Start from existing dokumen, menggunakan dokumen master yang sudah dibuat sebelumnya. Membuat data source dibagi menjadi 3. Yang pertama, insert existing list, menggunakan data source yang sudah ada. 2. Select from Outlook kontak, membuat data source dari Microsoft Outlook. 3. Tipe a new list, membuat dan menggunakan data source baru. Cara menggabungkan data source ke dalam dokumen master. Kita pilih insert mass file, kemudian pilih database file, lalu klik nama, kemudian insert, dan akan muncul gambar atau tulisan seperti ini. Kita pilih nama NIP instansi. Ini hasil dari saya cara menggabungkan data source ke dalam dokumen master. Nama ditulis seperti ini. Setelah tahapan yang sudah kita lalui, ini hasil tampilan yang kita kerjakan tadi. Cara menggabungkan data source ke dalam dokumen master.
hasil pekerjaan dari kelompok kami tadi. Ini ketika saya buka namanya beda. Demikian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Saya, apakah itu bisa untuk membuat undangan pernikahan? Bisa, itu dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan daripada menulis tangan satu persatu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi untuk presentasi dari teman kalian. Jadi demikian tadi presentasi dari kelompok kalian, dari teman kalian. Kita sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu kira-kira apa kesimpulannya? Yuk, simpulnya apa? Oke, betul sekali ya. Jadi kesimpulannya, Manmatch itu akan memberikan keuntungan ya kepada kita, lebih memperpendek alur kerja kita, kemudian dokumen yang kita simpan juga akan menjadi lebih sedikit. Oke, itu tadi materi kita. Kemudian sekarang kita lakukan untuk evaluasi ya. Evaluasi nanti saya tampilkan soal di PowerPoint di sini. Oke, kita mulai untuk pendengar kita untuk mengukur apakah pembelajaran kita tadi mengena atau tidak ya. Kalian lihat ke sana. Ada pertanyaan? Ada yang mau mencoba untuk jawab pertanyaan ini? Ada? Oke, silakan Mas. Berikut yang merupakan keuntungan pembuatan dokumen dengan menggunakan Manmatch adalah jawabannya B. Pembuatan dokumen lebih cepat. Kita lihat jawabannya betul atau salah. Oh, betul ya, jawabannya betul ya. Jadi silakan diperhatikan lagi, lagi. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yang termasuk data penting dalam pembuatan Manmatch adalah, ada yang mau mencoba? Silakan Pak, ya silakan. Jawabannya apa? C. Jawabannya C. Kita lihat ya. Wah, coba lagi dan ingat lagi ya. Kita ulangi. Jawabannya apa? Kita ulangi nomor 2. Ada yang mencoba? Ya silakan Pak. Ya silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya berdiri. Ya, jawabannya apa? B. Jawabannya B. Kita lihat B. Ya betul ya, duduk ya. Silakan duduk. Terus soal terakhir. Soal terakhir. Ada yang mencoba jawab? Kamu nggak coba? Berdiri. Ya, silakan. Jawabannya apa? Jawabannya E. Kita lihat ya. Jawabannya E. Oke. Itu pertanyaan kita semua. Oke, demikian aja untuk pembelajaran kita. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, jangan lupa pertemuan minggu depan kita masuk ke Microsoft Excel ya. Ya Pak. Minggu depan kita masuk ke Microsoft Excel. Dan silakan sebelum kita mulai belajar Excel nanti di rumah silakan dipersiapkan dulu Excel itu apa, dipelajari dulu, browsing di internet. Sehingga nanti minggu depan ketika kita sudah masuk ke Microsoft Excel, kalian sudah paham, sudah tahu apa itu Excel. Itu. Kemudian sebelum saya ini mungkin ada pertanyaan lagi? Ada tidak? Tidak. Kalau tidak ada, jangan lupa nanti tugasnya saya kirim ke grup WA kalian ya. Ya. Nanti saya kirim, silakan dibuka grup WA-nya, dipantau, kemudian nanti hasil pekerjaannya silakan dikirimkan ke alamat email yang sudah saya bagikan ke kalian kemarin.
Kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.